Hai, perkenalkan nama aku Nona. Buatan dari kelompok sejarah VOC yang akan memandu kalian untuk belajar masa penjajahan VOC. VOC atau Very Nice East Indies Campaign alias Kongsi Dagang Hindia Timur adalah titik sejarah yang sangat melekat dengan Indonesia. Amsterdam Seefekten Bersih itu perusahaan multinasional pertama sekaligus pendiri dan emiten pertama dalam bursa saham paling pertama sepanjang sejarah. Perusahaan yang didirikan 400 tahun lalu ini adalah yang terkaya dan terbesar sepanjang sejarah. Total nilai VOC mencapai 7,9 triliun US dollar atau mencapai sekitar 110.000 triliun rupiah. Sebanyak itu angka nolnya. Jika menggunakan penilaian perusahaan-perusahaan sekarang itu sama dengan gabungan dari 20 perusahaan terbesar saat ini di dunia. Apple tambah Google tambah Microsoft tambah Saudi Aram tambah 16 temannya yang lain barulah setara dengan VOC. Lalu seperti apa sejarah perusahaan ini? Let's get started. Sejarah VOC mempunyai keterkaitan erat dengan penjelajahan dunia. Kala itu sekitar abad ke-16 daratan Eropa sedang dilanda cukup banyak perang. Di Belanda sendiri ada revolusi Belanda yang terjadi di Low Countries, sebutan untuk negara-negara yang ada di pesisir barat laut Eropa. Kondisi ini membuat para pedagang merasa perlu mencari pusat perdagangan di timur, terutama yang kaya akan komoditas rempah-rempah yang kala itu jadi primadona. Adalah Cornelis de Houtman dan saudaranya Frederik de Houtman yang menjadi orang yang membuka wawasan pelayaran Belanda ke Nusantara dalam rangka mencari rempah-rempah seperti lada dan pala. Pelayaran awal terjadi antara tahun 1595 hingga 1597 menjadi jalan untuk mendapatkan jalan ke Nusantara. Pelayaran ini kemudian diikuti dengan pelayaran-pelayaran selanjutnya, misalnya yang dilakukan oleh Jacob van Dyck, orang Belanda pertama yang tiba di Maluku the Spice Island. Pulang dari Maluku, Van Dyck membawa keuntungan 400% dari perdagangan rempah-rempah yang dilakukannya. Maka makin banyak pelaut dan pedagang Belanda yang datang ke Nusantara. Para pelaut Belanda kemudian ikut terlibat dalam politik, misal ketika bergabung dengan penduduk tanah itu di Seram dan di beberapa pulau lainnya di Maluku untuk melawan orang-orang Portugis yang terlebih dahulu datang ke Indonesia. Namun investasi perdagangan rempah punya resiko yang sangat besar. Selain karena perjalanannya yang jauh dan memakan biaya yang banyak, ada pula ancaman bajak laut. Penyakit pun dalam hal fluktuasi harga dan persediaan bahan baku. Perjalanan Frederik de Houtman misalnya, dia kembali ke Belanda dengan separuh kru saja, separuh yang lain meninggal dalam pertempuran. Maka muncullah ide untuk membuat semacam kongsi yang mampu mengontrol suplai rempah serta menjamin agar perdagangan dan pelayaran bisa berjalan tanpa hambatan dari persaingan bisnis maupun dari bajak laut. Pada tahun 1600 Inggris mengadopsi pendekatan ini dengan mendirikan English East India Company, kemudian dilihat Belanda sebagai ancaman. Pemerintah Belanda kemudian mensponsori lahirnya VOC pada tahun 1602 dan memberinya hak istimewa oktroy, yaitu berisikan 1. Hak memonopoli perdagangan. 2. Hak memungut pajak. 3. Hak untuk mencetak dan mengeluarkan uang sendiri. 4. Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai. 5. Hak mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat. 6. Hak mendirikan benteng. 7. Hak memiliki tentara sendiri untuk mempertahankan diri. 8. Hak melakukan perang dan menyatakan damai. 9. Hak mengangkat dan memberhentikan penguasa-penguasa setempat. Pada tahun 1610 diperkenalkan posisi gubernur jenderal. Walaupun demikian, kontrol atas perusahaan ini ada di tangan Hiren 17, yakni sebuah dewan pemegang saham yang beranggotakan 17 orang. VOC semakin bertambah kuat ketika Jan Pieter Van Cauw ditunjuk menjadi gubernur jenderal VOC. Hingga tahun 1669 VOC menjadi perusahaan terkaya sepanjang sejarah dengan aset 159 perahu dagang, 40 kapal perang, 50.000 pekerja, 10.000 tentara, dan pembagian dividen hingga 40%. VOC tercatat kerap mengalami konflik dengan Inggris. Dinamika hubungan tersebut terus memburuk setelah terjadi pembantaian di Ambon tahun 1623.
Kala itu terjadi penyiksaan yang dilakukan VOC kepada 20 orang, diantaranya ada 10 pegawai British East India Company atas tuduhan pengkhianatan. Tragedi ini merupakan buah dari persaingan kedua perusahaan Hindia Timur itu dalam perdagangan rempah hingga menjadi sumber ketegangan antara kedua negara. Persaingan ini akhirnya memuncak dalam Anglo-Dutch Wars antara Inggris dan Belanda antara tahun 1652 sampai 1784 yang terjadi dalam 4 tahap. Pasca tahap keempat antara 1780 sampai 1784 VOC berangsur mengalami krisis finansial. Jangan de Vries dan Van der Waals dalam The First Modern Economy menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan VOC mengalami kemunduran. Mulai dari perubahan peta politik dan ekonomi di Asia, tingginya angka kematian pekerja, korupsi para petinggi, kebijakan dividen yang membebankan perusahaan. VOC dibubarkan pada 31 Desember tahun 1799. Walaupun telah dibubarkan, VOC akan selalu diingat sebagai perusahaan yang besar mengeruk kekayaan alam Indonesia.